Dalam Yohanes pasal 6, mulai kita membaca ayat ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga, bread of heaven." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada..." Saudara lihat ke depan. Mana dia kasih makan orang apa? Israel. Hanya satu suku bangsa. Tapi roti yang hidup turun untuk seluruh dunia. Siapa yang makan mana itu dia akan hidup sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Ayatnya yang ke-34. Maka kata mereka, "Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Makanya keluarga saudara yang sudah meninggal lebih dulu, ayah, ibu, kakak, saudara, jangan takut, sudah dijamin sama Yesus. Di akhir zaman aku akan bangkitkan kembali. Percaya apa enggak? 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Saya dengar ada suara bayi tadi ya, bukan ya? Jangan kamu bersungut-sungut. Coba ulang nih. Jangan. Tahukah saudara, orang yang bersungut-sungut itu menjadikan dirinya itu Allah. Tadi hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Jangan ini kan berarti larangan juga dalam hubungannya dengan roti hidup tadi, membawa keluar dari Mesir. Jangan kamu
bersungut-sungut. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Sambung. Jangan keras dong. Anak Tuhan, jangan bersusah. Apa guna keluh? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku percaya kepadamu, sesungguhnya barang siapa, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, sama-sama 2, 3. Akulah roti hidup. I am the bread of life. Mana itu? The bread of heaven. Nenek moyangmu, ayat 49, telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti, dari lihat ke depan. Ini kalau saya Yesus, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, mereka tetap mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Banyak orang nggak ngerti ini ayat. Tahukah saudara bahwa saudara itu tidak akan mati? Diam ya semua, karena nggak tahu. Mati yang dikubur sama Hohab itu mah bukan mati, hanya meninggalkan ini. Meninggalkan badan. Mati itu yang masuk neraka, itu mati. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu mati. Yang sesungguhnya. Yang mati digotong, masukin peti, baru pakai apa segala rupa. Ya, selimut dibawa, kelom semua dimasukin. Itu mah bukan mati. Hanya berpisah. Sementara. Karena ada ayat daging dan darah tidak boleh mewarisi kerajaan surga. Dan kita terdiri dari daging dan darah. Nggak bisa masuk surga. Maka jalannya untuk masuk surga adalah mati. Saudara mau masuk surga? Mau masuk surga apa enggak? Mau masuk neraka? Mau masuk surga apa neraka? Marilah kita mati. Sebab hanya dengan kematian kita masuk surga. Mati itu, tapi bukan mati itu. Kita tuh nggak akan mati. Itu mah bukan mati, hooray. Hei maut, di manakah semangatmu? Hei maut, di manakah kuasamu? Itu 1 Korintus 15. Ditelan oleh kebangkitan nanti. Kalau bisa bangkit lagi di akhir zaman, kata Yesus, itu bukan mati. Dibangkitkan, kita tidak mendahului, dinaik ke surga, naik di awan-awan yang permai. Aduh koyoyo, hari dibangkitkan pakai baju naon? Baju kebangkitan, bukan tetoron, hujan gerimis, tetoron hujan geluduk, bukan wol, bukan pakai jubah, bukan pakai kemeja, tangan pendek, tangan panjang, bukan pakai kaos oblong, pakai baju kebangkitan yang tidak usah disetrika, tidak usah dicuci, saudara tidak lagi keluar keringat, saudara tidak usah lagi pakai tidak usah lagi, karena saudara-saudara tidak ada bau. Gigi saudara yang palsu tiba-tiba hilang, yang baru sudah terbit, gigi yang rohani. Nah makanan saudara bukan makanan lagi, ayah lepet awal di surga. Tidak ada. Tidak ada gorengan, lepet, nog, segala rupa, duren. Tidak ada. Makanannya makanan malaikat. Makanan rohani. Saya ingin supaya saudara kalau ada di antara kita yang meninggal, jangan berduka seperti kita tidak ada pengharapan. Itu kata firman Allah. Ayat 51.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup. Nggak disuruh, saudara, langsung otomatis ya nyambar selama-lamanya. Udah, karena kita udah pengen hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Tadi ada yang bersaksi, Bapak, ya sakit tubuh, terus ya, dia dengar ada yang khotbah di TV, dia percaya, sembuh. Itu soal kecil. Soal kecil. Saya punya jemaat, saudaraku, ada yang di kursi roda. Dulu dia pakai tongkat, dari kecil sudah cacat, pakai tongkat, main gitar di orang Islam, main gitar di bus kota. Satu kali dia dibawa ke Yazdi, dia dengar saya khotbah. Dia kira saya dukun. Karena saya khotbah katanya ceritakan kehidupan dia. Sampai sekarang dia tetap ikut kebaktian kami. Rambutnya gondrong, kumis, brengos. Cepat tersinggung pertamanya. Tok, namanya Anto. Bawa Alkitab dong kalau ke gereja. Mukanya merah, tersinggung. Gimana Bapak saya bisa bawa Alkitab? Kan tangan saya tuh pegang ini. Pegang, apa namanya? Bukan tongkat. Crutch. Saya bilang, tapi kamu tadi bersaksi, kamu dulu ngamen. Di bus kota bawa gitar. Kok bawa gitar bisa yang gede? Bawa Alkitab nggak bisa. Dia diem. Minggu depannya dia sudah bawa Alkitab. Tok, ini sudah 1 bulan. Rambutmu gondrong amat, Tok. Coba cukur. Kalau nggak ada duit saya kasih. Kumismu tuh coba dikerok semua supaya bagus. Dia nurut. Dia nggak jawab, cemberut aja, tapi nurut. Minggu depannya udah bersih. Tuh, ganteng kamu. Wah, dia ketawa baru. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ada orang yang kayak begini? Kok ada orang yang gak ada kakinya? Pastor bawa anak-anak sama, kasih lihat sama saya, tuh lihat. Ini anak gak ada kaki. Gak ada ya. Tangan pendek. Oh, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kembali lagi kepada firman, aku yang mengatur, aku yang harus kamu sembah. Jangan bersungut-sungut, titik. Ada orang yang buta sejak kecil, Yohanes pasal 9. Yesus ditanya, Guru, apakah ini dosa anak ini apa dosa orang tuanya? Yesus jawab, bukan dosa anak itu, bukan dosa orang tuanya, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Saya pernah ketemu satu hamba Tuhan dari Australia, orang Indonesia tapi di Australia, buta. Tapi dia jadi pendeta khotbah luar biasa. Saya ketemu satu hamba Tuhan di Cibinong, dia buta. Kakak beradik buta. Tapi pengerja saya perempuan, dilamar sama dia, bisa menerima. Sekarang sudah punya anak. Pengerja saya orang Tionghoa. Namanya saya lupa lagi. Oh, wajahnya juga lumayan. Tapi saya bilang, kenapa sih kamu mau terima orang buta loh? Dia hamba Tuhan tapi dia buta. Kenapa sih kamu mau terima dia? Udah tahu dia buta, kenapa kamu mau dilamar sama dia? Dan kamu mau terima kenapa? Nggak tahu Om, cinta kali. Kalau buta kan nggak akan nyeleweng.